Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi perumusan teori akuntansi dengan pendekatan tradisional. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Hafsah Sada Areta dengan NIM akhir 142, Muhammad Zakaria dengan NIM akhir 151, Sofia Amaliatul Husna dengan NIM akhir 161, Iva Mutia dengan NIM akhir 202, dan Karina Tria dengan NIM akhir 205. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai ke penyampaian materinya. Gambaran hakikat akuntansi. Menurut Ahmed Riahi di bukunya, hakikat akuntansi sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan data ekonomi untuk pengambilan keputusan. Nah, akuntansi berfungsi sebagai bahasa bisnis yang menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan juga dapat diandalkan. Selain itu, Ahmed Riahi juga menekankan pendekatan tradisional dan regulatoris dalam perumusan teori akuntansi dan juga pentingnya kerangka konseptual dalam pengembangan standar akuntansi. Nah, struktur teori akuntansi mencakup asumsi dasar, prinsip pengukuran, serta kendala kualitas seperti materialis dan konservatisme. Di akuntansi penting adanya kewajaran dan juga pengungkapan informasi dalam laporan keuangan serta tren masa depan, termasuk juga globalisasi standar akuntansi dan pemanfaatan teknologi di dalam sistem pelaporan keuangan. Nah, dengan demikian, akuntansi tidak hanya berperan dalam pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi dan juga bisnis global. Selanjutnya, penyusunan dan verifikasi teori. Penyusunan dan verifikasi teori akuntansi adalah dua hal yang sangat penting dalam memastikan kualitas dan relevansi ilmu dalam praktik di dunia nyata. Teori yang tidak disusun dengan hati-hati dan tidak diuji dengan tepat dapat menghasilkan pemahaman yang salah dan berisiko bagi praktik akuntansi. Penyusunan teori akuntansi dimulai dari pengamatan terhadap fenomena akuntansi yang terjadi di lapangan. Nah, dari situ, para ahli teori mencoba untuk menyusun prinsip atau konsep yang dapat menjelaskan fenomena tersebut dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan yang dibangun harus tidak hanya berdasarkan asumsi atau hipotesis yang spekulatif, melainkan didasarkan pada data dan informasi yang relevan serta dapat diterima oleh praktik yang ada. Selain itu, teori juga harus cukup fleksibel untuk dapat berkembang mengikuti perubahan-perubahan dalam praktik dan regulasi. Setelah teori disusun, tahap berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi merupakan upaya untuk menguji kebenaran teori dengan membandingkan teori yang sudah dibangun dengan data empiris yang ada. Proses verifikasi ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa teori yang disusun memang mampu menjelaskan fenomena akuntansi secara akurat. Nah, sebagai contoh, jika teori akuntansi menyatakan bahwa penerapan suatu metode akuntansi tertentu akan menghasilkan informasi yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan, maka verifikasi dilakukan dengan melihat apakah penerapan metode tersebut memang memberikan hasil yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jika tidak, maka teori tersebut harus direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tanpa proses verifikasi yang tepat, maka teori akuntansi bisa menjadi tidak relevan dan tidak memberikan manfaat dalam praktik. Ketepatan dalam penyusunan dan verifikasi teori juga diterapkan dengan baik, maka dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam dunia akuntansi. Oleh karena itu, para peneliti dan praktisi akuntansi perlu selalu berusaha untuk menguji dan memastikan bahwa teori yang digunakan benar-benar sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia bisnis dan akuntansi. Teori yang akurat dan terverifikasi akan membantu para profesional akuntansi dalam menyusun laporan yang lebih dapat dipercaya dan berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada hakikat standar akuntansi. Hakikat standar akuntansi yaitu standar akuntansi yang memberikan aturan efektif, diterima dan bermanfaat bagi orang akuntan. Berikut standar akuntansi biasanya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Nah, yang kedua, diskusi dengan segala pertimbangan yang sehat. Yang ketiga, sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, serta solusi yang disarankan. Lalu, 4 tipe standar akuntansi menurut EDI tahun 1997. Tipe yang pertama, akuntan harus mengungkapkan metode atau asumsi yang digunakan kepada masyarakat. Nah, yang kedua, keragaman penyajian laporan akuntansi.
Tipe yang ketiga, pengungkapan masalah-masalah pengguna, mungkin meminta diterapkan pertimbangan sendiri. Lalu dan yang keempat, pembuatan keputusan implisit atau eksplisit mengenai penilaian aktiva serta penentuan laba yang disetujui. Lalu, dasar pembuatan standar akuntansi ini ada 3. Yang pertama, standar akuntansi itu memberikan informasi yang konsisten dan jelas mengenai perusahaan, seperti posisi keuangan, kinerja, serta penyelenggara. Yang kedua, standar akuntansi memberikan pedoman atau aturan bagi akuntan publik agar wawas diri dan jujur dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, standar akuntansi memberikan database kepada pemerintah mengenai segala faktor penting pada perpajakan, lalu regulasi ekonomi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Dalam perumusan teori akuntansi, terdapat berbagai metodologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menyusun kerangka teori yang komprehensif. Pendekatan yang umum digunakan yaitu pendekatan yang pertama pragmatis, yang kedua praktis, yang ketiga non-teoritis, yang keempat deduktif, yang kelima induktif, yang keenam etik, yang ketujuh sosiologis, dan yang terakhir ekonomi. Nah, untuk pendekatan-pendekatan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada pragmatis, praktis, dan non-teoritis. Pendekatan pragmatis terdiri atas penyusunan suatu teori yang ditandai oleh kesamaan dengan praktik di dunia nyata, yang berguna dalam artian memberikan solusi yang sifatnya praktis. Sedangkan pendekatan kekuasaan untuk merumuskan suatu teori akuntansi yang terutama dipergunakan oleh organisasi profesional terdiri atas penerbitan pernyataan sebagai regulasi dari praktik-praktik akuntansi. Pendekatan teori akuntansi merasionalisasikan pilihan dari teknik-teknik akuntansi yang berdasarkan atas pemeliharaan persamaan akuntansi. Pernyataan neraca biasanya dinyatakan sebagai aktiva sama dengan kewajiban ditambah akuitas. Persamaan laba akuntansi biasanya dinyatakan sebagai laba akuntansi sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Yang kedua ada teoritis, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dalam penyusunan teori manapun diawali dengan dalil dasar yang diteruskan dengan pengambilan kesimpulan logis mengenai subjek yang dipertimbangkan. Langkah yang dipergunakan untuk memperoleh pendekatan deduktif meliputi yang pertama, menentukan tujuan dari laporan keuangan, memilih postulat dari akuntansi, menghasilkan prinsip dari akuntansi, dan mengembangkan teknik dari akuntansi. Dan yang kedua, pendekatan induktif. Pendekatan induktif dari penyusunan sebuah teori diawali dengan observasi dan pengukuran, serta berlanjut pada kesimpulan umum. Pendekatan induktif untuk suatu teori mencakup 4 tahap. Yang pertama adalah mencatat seluruh observasi. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang berulang kembali. Yang ketiga, penurunan induktif dari generalisasi dan prinsip akuntansi dari observasi yang menggambarkan hubungan berulang. Dan yang terakhir adalah menguji generalisasi. Yang ketiga ada pendekatan etis. Inti dasar dari pendekatan etis adalah terdiri dari konsep kewajaran, keadilan, ekuitas, dan kenyataan. Konsep tersebut merupakan kriteria utama dari Dr. Scott untuk perumusan teori akuntansi. Yang keempat, pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi bagi perumusan teori akuntansi menekankan pengaruh sosial dari teknik akuntansi. Hal ini merupakan pendekatan etis yang berpusat pada suatu konsep dari kewajaran yang lebih luas, kesejahteraan sosial. Berdasar pada pendekatan sosiologi, prinsip atau teknik akuntansi yang ada dievaluasi untuk penerimaan dari dasar pengaruh laporannya terhadap seluruh kelompok dalam komunitas. Dan yang kelima, ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dalam merumuskan suatu teori akuntansi menekankan pada pengendalian perilaku dari indikator-indikator makroekonomi yang dihasilkan oleh adopsi dari berbagai teknik akuntansi. Ketika pendekatan etis berfokus pada suatu konsep kewajaran dan pendekatan sosiologi pada suatu konsep kesejahteraan sosial, pendekatan ekonomi berfokus pada suatu konsep dari kesejahteraan ekonomi umum. Konsekuensi ekonomi dari laporan keuangan termasuk antara lain distribusi kesejahteraan, tingkat resiko agregat dan alokasi resiko di antara individu, konsumsi dan produksi agregat,
alokasi sumber daya antar perusahaan, penggunaan sumber daya untuk produksi, sertifikasi, penyebaran, pemrosesan, analisis, dan interpretasi dari informasi keuangan, penggunaan sumber daya dalam pengembangan, penyesuaian, penekanan, dan litigasi dari regulasi, juga penggunaan dari sumber daya dalam sektor privat mencari informasi. Pendekatan selektif. Nah, definisi dari pendekatan selektif adalah metode yang menggabungkan beberapa pendekatan untuk menciptakan teori akuntansi yang lebih komprehensif dan juga fleksibel. Nah, pendekatan selektif ini tidak terpaku pada satu metode tertentu, melainkan memilih elemen terbaik dari berbagai teori yang telah ada untuk menghasilkan kerangka kerja yang lebih aplikatif dalam praktik akuntansi. Contohnya, yang pertama mengkombinasikan berbagai pendekatan. Nah, pendekatan selektif mengambil bagian-bagian terbaik dari pendekatan deduktif, induktif, dan etis, sosiologis, dan ekonomi untuk menyusun teori akuntansi yang lebih holistik. Nah, hal ini itu bertujuan untuk mengatasi kelemahan dari pendekatan yang berdiri sendiri. Yang kedua, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Pendekatan selektif memungkinkan akuntansi untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan regulasi dan juga kebijakan ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang perumusan teori akuntansi dengan pendekatan tradisional. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.